Di ruang Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember, Anasrul Hukum Relawan Jokowi Ma'ruf Amin Jember melaporkan adanya dugaan ujaran kebencian dan ancaman kepada Joko Widodo oleh akun warga Jember berinisial BS. Dalam laporannya, BS diketahui mengunggah ujaran kebencian kepada Joko Widodo, salah satu cuitannya yakni menyebut Jokowi sebagai orang sakit pikiran, serta mengancam pelantikan Joko Widodo sebagai presiden di periode kedua ini. Usai melakukan penjelasan dan pengaduan, Satreskrim Polres Jember melalui petugas Bribka Meldi lalu menerbitkan surat pengaduan yang nantinya akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Ujaran kebencian dengan ancaman tersebut akan meresahkan masyarakat, apalagi cuitan tersebut sudah viral melalui media sosial. Anasrul berharap kasus ini segera ditindaklanjuti agar kejadian seperti penusukan Wiranto tidak terjadi kembali. Jadi kita melaporkan seseorang yang diduga melakukan ujaran kebencian. Ya, di situ ada termasuk juga pengancaman dan juga provokasi. Provokasi di sini gitu. Makanya kita laporan ke Polres. Atas nama siapa dan seperti apa ujaran? Duganya BS. Ya kita ingin ditindaklanjuti proses ini loh. Bila terbukti bersalah, BS bisa terancam Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Fenomena kulminasi atau hari tanpa bayangan di Jember terjadi Senin siang tepat pada pukul 11.11 waktu Indonesia Barat. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, puluhan siswa Madrasah Alian Nurul Islam Jember melakukan eksperimen sederhana sebagai pembuktian fenomena unik yang terjadi hanya 2 kali dalam 1 tahun. Dengan menggunakan objek peralatan seadanya, berbentuk tegak lurus seperti alat tulis dan vas bunga, para siswa mengamati detik demi detik bayangan yang dihasilkan oleh objek. Tepat pukul 11.11 waktu Indonesia Barat, bayangan objek perlahan menghilang. Fenomena ini terjadi akibat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa atau titik zenit yang menyebabkan bayangan pada benda tegak tidak terlihat. Selain menambah pengetahuan di bidang astronomi, para siswa antusias dengan fenomena kulminasi sendiri di Indonesia yang hanya terjadi 2 kali dalam 1 tahun, tepatnya sekitar bulan Maret dan September. Letak geografis Jember yang berada pada garis lintang 7 derajat membuat fenomena kulminasi terjadi hari ini tepat pukul 11.11 waktu Indonesia Barat. Fenomena kulminasi biasa ditandai dengan suhu udara yang lebih panas dibandingkan biasanya, karena terjadi pada puncak siklus musim kemarau. Ya, jadi ini sedang terjadi fenomena namanya adalah Jember tanpa bayang-bayang. Jadi pada hari ini yaitu tepat saat matahari sedang berkulminasi atau berada di titik atas kota Jember, sehingga menyebabkan bayang-bayang jatuh tepat di bawah benda, gitu. Sehingga terlihat seakan-akan tidak ada bayangannya. Fenomena ini terjadi di mana, Bu? Terjadinya hampir di seluruh bagian di bumi dan khususnya untuk daerah Indonesia itu biasanya terjadi 2 kali. Ada di dekat sekitar bulan Maret dan September. Kebetulan lintang dari kota Jember adalah sekitar 7 derajat dan itu melebihi dari 23 September, yaitu tepatnya pada tanggal ini yaitu 14 Oktober. Apa yang menjadi menarik untuk diobservasi? Yang menjadi menarik di sini adalah bahwa bayangan yang terbentuk itu tiba-tiba seakan-akan menghilang, padahal tidak. Nah, fungsinya kami ada di sini adalah untuk meluruskan kepada masyarakat bahwa pernyataan hilangnya bayangan itu bukan menghilang, tapi dia tegak lurus dengan benda. Sehingga bayangannya seakan-akan menghilang. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan pembersihan Sungai Bondoyodo Lama sepanjang 6 km yang dilakukan ini melewati sejumlah kawasan di Kecamatan Kencong seperti Desa Kraton, Cakru, hingga Kecamatan Jombang yaitu Dusun Keting. Puluhan ton sampah hidup organik itu dibersihkan dengan cara didorong ke muara dan juga diangkat ke tepi sungai menggunakan alat seadanya seperti sak dan juga ikat tali. Menurut salah satu pemuda Muhammadiyah, Andreas, selain sebagai gerakan stop buang sampah ke sungai, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah tersumbatnya sungai yang menyebabkan banjir di musim hujan. Aksi sosial ini kita adakan sebagai bentuk bahwa pemuda itu memang harus punya kepedulian
tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga kepada lingkungan, termasuk sungai ini. Kita tidak banyak pemuda yang memang sadar bahwa sungai ini bisa jadi hal yang baik tapi juga menjadi buruk jika penuh dengan sampah. Maka hari ini kita laksanakan itu sebagai pesan moral bahwa yang wajib membersihkan atau menjaga lingkungan adalah kita sebagai warga negara Indonesia, termasuk pemuda. Pihak Juru Pengairan Kencong Desa Paseban menyampaikan normalisasi di musim kemarau ini juga sangat dibutuhkan oleh para petani agar suplai air ke area persawahan semakin lancar. Untuk pembersihan tiap tahun itu bulan September sama Oktober, Mas. Berarti setahun itu dibersihkan berapa kali? 2 kali, Mas. Pak, kendala apa sih Pak yang sulit untuk kali ini Pak untuk pembersihan enceng gondok Pak? Mas, sebab airnya itu sangat dibutuhkan, Mas, oleh masyarakat atau petani untuk mengairi sawahnya. Jadi untuk penggontornya itu harus bertahap, Mas. Harus koordinasi sama HIPA sama ketua HIPA, Mas. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Karena tidak ditemui oleh Bupati Jember Faida di depan Pemkab Jember, aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan anggota polisi. Situasi semakin memanas setelah pintu gerbang ambrol, bahkan bentrokan tak terhindarkan hingga terjadi aksi saling pukul. Beberapa menit kemudian situasi kembali kondusif karena korlap aksi bisa mengendalikan massa. Dalam aksi ini sejumlah mahasiswa terluka, 2 diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Menurut koordinator aksi Zainal Arifin, emosi aktivis PMII karena dipicu oleh sikap bupati yang sudah beberapa kali tidak pernah bertemu dengan demonstran. Mahasiswa menuntut Bupati dan DPRD untuk segera membentuk gugus tugas reforma agraria dan perda tentang rencana detail tata ruang wilayah. Dan tidak dibentuknya GTRA. Dan ketiga, menuntut DPRD untuk melaksanakan fakta integritas yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2019. Nah, jadi dari kami tetap berkomitmen untuk terus mengawal masalah agraria ini yang masih belum terselesaikan di Jember ini. Terima kasih. Nannya sudah menggebu-gebu ya dalam menata sebuah agraria ini, dan dari teman-teman mungkin sudah merasa muak dan merasa marah sekali karena 3 kali aksi kami masih belum ditemui oleh Bupati. Ini tadi yang nemui siapa, Mas? Dan kemudian jawabannya memuaskan nggak dengan tadi yang menemui itu perwakilan dari staf Pemkab. Nah, akan tetapi dia tidak bisa memberikan sebuah penjelasan kepada kami terkait dengan adanya Bupati di gedung Pemkap ini. Alasannya kenapa nggak nemui kalian, Bupati? Dari penjelasan itu tadi tidak menjelaskan kenapa Ibu Bupati tidak mau menemui kami, dan alasannya itu masih tidak jelas ya. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal mengatakan bahwa korban dari pihak mahasiswa diperkirakan karena terhimpit. Polres Jember akan selalu membantu menjembatani agar mahasiswa PMII bertemu dengan Bupati Jember Faida. Pengamanan sesuai dengan SOP dan prosedur, dan kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Ormas PMII untuk bersabar. Tentunya keinginannya bertemu dengan kepala daerah, kita sudah mediasikan untuk bertemu dengan beliau, namun beliau saat ini tidak ada di tempat, sehingga yang diberikan delegasi menemui untuk teman-teman yang melakukan aspirasi ini yaitu dari asisten, dan asisten sendiri sudah datang menemui kepada teman-teman PMII, namun keinginannya tetap bersikukuh bertemu dengan kepala daerah. Tentunya kami tetap akan memfasilitasi bertemu dengan Bupati, namun saat ini belum bisa dihubungi dan karena ada kegiatan di luar. Artinya saya akan membantu
melayani pengamanan, dan tentunya jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan tentunya tadi ada yang mungkin pingsan karena terik panas saat hari ini yang sangat terik sekali sehingga lemas, dan tentunya kami sudah siapkan semua para medis dan saat ini sudah kita lakukan untuk evakuasi. Informasi yang saat ini yang dari anggota yang tadi kita amankan ada 3 atau 5. Itu karena pingsan, bukan karena ada hal-hal yang mungkin berbenturan dengan anggota kami. Tidak ada. Tentunya ini hanya berdesakan, panas sehingga mungkin sesak nafas hingga pingsan. Itu yang saat ini kita lakukan evakuasi menggunakan ambulan yang sudah kita siapkan dari tadi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Rangga, salah satu aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Rayon Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, masih tergolek lemas dan mendapatkan perawatan intensif di unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Sementara Latif, aktivis PMII Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Kedua mahasiswa tersebut mengeluh kesakitan di sekujur tubuh, terutama bagian dada dan kepala. Diduga akibat terhimpit dan terinjak-injak petugas saat aksi demonstrasi di depan kantor Bupati yang berlangsung ricuh. Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal yang langsung menjenguk kedua korban dan pihaknya akan menanggung seluruh biaya penyembuhan kedua mahasiswa tersebut di rumah sakit. Sebenarnya ingin bertemu dengan kepala daerah, tapi kepala daerah tidak ada di tempat. Kita sudah mediasikan untuk bisa bertemu, namun situasi tidak memungkinkan sehingga terjadi adanya sebuah desakan. Akhirnya saat ini saudara kita mengalami perawatan di rumah sakit Dr. Subandi dan di rumah sakit Trans. Semuanya kan kita tanggung oleh Polres Jember. Saya bertanggung jawab untuk kesembuhan, kesehatan dari saudara saya, dan biaya akan kami tanggung semuanya. Sementara itu, Ketua PMII Cabang Jember Hamdi sangat menyayangkan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap kader PMII oleh oknum aparat keamanan sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak kekerasan oknum petugas kepada Propam. Para mahasiswa juga sangat menyayangkan tidak ada respon dari Bupati Faida karena sudah sekitar 7 kali aksi turun jalan namun tidak ada pernah ditemui oleh Faida. Pertama, saya sebagai ketua cabang kemudian melaporkan tindak pidana ini kepada Polres Jember dan kemudian ditindaklanjuti mengurus surat visi misi. Nah, hari ini saya masih mengondisikan seluruh rekam bukti untuk kemudian sebagai bahan dasar laporan tersebut. Jadi ini akan dilaporkan ya? Ya, saya akan laporkan tidak sampai 24 jam. Terkait dengan kasus? Bagaimana? Terkait dengan apa ini? Terkait dengan pemukulan kepada kader saya, kader PMI, beberapa kader yang kemudian terpukul dan kemudian masuk sampai ke rumah sakit. Dan ini justru saya sangat menyayangkan terhadap keamanan Jember sendiri. Ini karena beberapa kali tidak ditemui memang ya? Saya ketahui selama satu periode ini tidak pernah sama sekali ditemui oleh Faida. Bahkan lebih 7 kali aksi tidak pernah ditemui oleh Pemkab sendiri, yaitu Bupati. Sebelumnya, aksi demonstrasi aktivis PMII Jember di depan Pemkab Jember berlangsung ricuh akibat tidak ditemui oleh Bupati Faida. Mahasiswa kesal karena sudah sekitar 7 kali melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada itikat baik dari Bupati untuk menemui dan menerima aspirasi demonstran, di mana mereka menuntut terbentuknya Perda Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jember, khususnya bagi kaum buruh dan tani. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Usai menemui masa demonstrasi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember, Ketua DPRD Itkon Syauki mengatakan sepakat dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, DPRD selalu mendorong agar Bupati segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA. Bahkan ia mengaku bahwa Bupati Faida belum merespon saat dihubungi oleh Badan Pertanahan Nasional. Bahkan Komisi A pun sudah mengajukan untuk segera membuat perbub, namun juga belum ada respon dari Bupati.
Presiden dalam hal ini Pak Jokowi akan turun tangan langsung mengawal GTRA seluruh Indonesia. Sebenarnya dari atas sudah ada instruksi seperti ini. Tinggal eksekutif punya political will apa enggak untuk mengeksekusinya. Karena GTRA ini SK-nya itu SK Bupati. Tanpa ada SK Bupati, gugus tugas ini nggak bisa terbentuk, itu aja. Sementara dari BPN, saya dengar dari Kepala BPN tadi pagi sudah 3 kali menyurati Bupati. Tapi belum ada respons, belum ada tanggapan. Bahkan saat ini juga Kepala BPN Jember Pak Sugeng ini dipanggil oleh Kanwil BPN gitu dalam perjalanan ke Surabaya, didesak Jember kapan, sebab Jember ini akan dijadikan pilot project untuk GTRA khususnya di Tapal Kuda. Sebenarnya sangat bagus ini untuk Jember bisa tampil ke muka, ini luar biasa. Saya sangat berharap sebenarnya kepada Bupati ini supaya ini segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Korlap Aksi Zainal Arifin mengatakan aksi ini akan terus dilakukan untuk menagih janji Bupati 3 tahun lalu untuk menerbitkan perda tersebut. Bupati dinilai harus menepati janji sebelum jabatannya berakhir. Aksi jalan ini dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami menuntut Bupati Faida dan juga DPRD untuk cepat-cepat merevisi perda yang sudah disepakati bersama. Nah, maka dari itu 3 kali kami aksi turun jalan, tapi masih belum ada kejelasan dari Ibu Bupati itu sendiri. Akan tetapi komitmen kami tetap teguh kuat dalam mengawal reforma agraria ini. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua MUI, Ketua Banser, dan Kapolres Jember menjenguk 2 mahasiswa yang dirawat pasca aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember. Namun kedua mahasiswa Latifur Rohman dan Rangga tersebut kini kondisinya telah membaik, namun masih butuh perawatan untuk pemulihan kondisi tubuh. Ketua MUI Jember Halim Subahar sangat menyesalkan kejadian ini sampai terjadi dan mengingatkan kepada pemimpin Jember agar merespon aspirasi dari masyarakat dan tidak menutup diri bila mana ada usulan atau masukan dari masyarakat untuk kebaikan Kabupaten Jember ke depannya. Aspirasi yang bagus itu sangat penting untuk ditindaklanjuti karena kewajiban pemerintah, kewajiban pemimpin itu harus menjamin kemaslahatan, itu saja. Dan usulan-usulan dari adik-adik mahasiswa, saya kira itu ingin membuat Jember yang lebih maslahat. Saya kira itu penting ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh menutup diri. Temuilah kalau memang ada aspirasi dan usulan dari warga masyarakat. Apalagi ini adik-adik PMII, calon pemimpin di masa depan. Nah, ini memang perlu diajak diskusi. Kalau memang ada kesulitan-kesulitan, insya Allah dengan diskusi pasti akan ada jalan keluar. Artinya sebenarnya masalah 2 ini sebenarnya tidak perlu sampai besar kan, dikata ada respon langsung dari pemerintah Tidak daerah. perlu, saya pikir itu perlu segera direspon oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua PMII Cabang Jember Ahmad Hamdi mengaku berterima kasih kepada anggota Polres Jember yang sigap dalam menangani kedua rekannya yang jatuh pingsan saat unjuk rasa. Dan menegaskan bahwa meski sempat terjadi aksi dorong dengan polisi, Hamdi mengaku tidak ada permasalahan dengan aparat kepolisian. Aksi tersebut hanya karena tuntutan untuk bertemu Bupati tidak direspon. Bahkan meski berada di dalam kantor, Bupati tak kunjung hadir menemui mahasiswa. Akhirnya terjadilah insiden tersebut. Saya selaku Ketua Cabang PMII Jember mengucapkan terima kasih atas kunjungannya menemui kami di Rumah Sakit UGD Kaliwates Jember ini. Yang pertama pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Prof. Halim, kemudian ini juga Pak Kapolres. Dalam artian terjadinya aksi tadi itu tidak ada sama sekali ada niatan untuk bentrok dengan Polres pertama. Ini itu adalah niatan baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Jember dengan dibentuknya peraturan daerah
rencana detail tata ruang dan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Jember harus segera dilakukan oleh Bupati Jember. Tadi ini akumulasi kecewaan terhadap bupati yang banyak kali ditemui ya. Ya, pertama aksi damai, tetapi itu terbakar karena tidak kunjung ditemui oleh Bupati Jember, begitu. Bahkan sudah ada bupati di dalam kantor, tetapi tidak ada sama sekali respon dari bupati terhadap aksi yang kami lakukan tadi. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pasca aksi demonstrasi yang berujung bentrok antara aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dengan polisi di depan kantor Bupati Jember, Ketua PMII Jember Ahmad Hamdi Hidayatullah mengaku belum mendengar Bupati bersedia bertemu untuk audiensi, sebab dirinya sendiri sibuk untuk mengurusi 2 anggota PMII yang saat ini sedang di rumah sakit dan hingga saat ini masih proses visum. Terkait proses audiensi bersama, Hamdi bersedia datang asalkan Bupati punya niatan baik untuk mengundang PMII Cabang Jember. Hamdi mengatakan enggan untuk menyurati lagi Bupati dan meminta audiensi, sebab menurutnya beberapa kali aksi unjuk rasa kemarin sudah cukup sebagai niatan baik PMII Cabang Jember untuk bisa bertemu langsung dengan Bupati, meskipun diketahui Bupati enggan untuk bertemu mendengarkan aspirasi mereka. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa PC PMII Jember tetap berkomitmen dan fokus akan dibentuknya peraturan daerah rencana detail tata ruang dan gugus tugas reforma agraria. Itu yang menjadi awal komitmen kami dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jember secara umum. Yang kedua, PC PMII Jember tetap mengawal proses hukum ini dengan adanya korban 2 sahabat yang terkapar di tengah aksi kemarin. Gitu. Itu akan dilanjutkan ke ranah hukum ya untuk? Ya, pasti akan saya kawal, akan laporkan kepada Polres Jember untuk ditindak secara hukum. Kenapa? Akan ada melakukan visum. Saat ini apakah sudah dilakukan visum untuk pada 2 korban? Alhamdulillah proses visum di Rumah Sakit Subandi, yang kedua Rumah Sakit RSU Kaliwates. Hari ini sudah keluar hasil visumnya? Belum? Alhamdulillah masih ditindaklanjuti oleh dokter. Sebelum ya. Tapi nanti setelah hasil visum itu keluar nanti akan langsung saya akan langsung lapor ya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Jember Senin pagi berunjuk rasa ke DPRD dan Pemkab. Mereka menuntut Pemkab Jember untuk segera mengajukan Perda Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan membentuk gugus tugas reforma agraria atau GTRA. Namun sayangnya Bupati enggan untuk menemui pengunjuk rasa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara aktivis PMII dengan polisi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Saat berkunjung ke TPA Pakusari, para anggota Komisi C DPRD menyayangkan karena saat ini tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari ternyata kembali tidak dirawat. Sebab alat berat untuk mengeruk dan meratakan sampah banyak yang sudah rusak. Bahkan, alat pendaur ulang sampah untuk menjadi bahan bakar seperti gas metana dan bensin sudah tidak lagi berfungsi. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, kondisi ini diperparah dengan TPA di kecamatan lain yang sudah tidak berfungsi seperti dulu, sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA Pakusari semakin meningkat hingga mencapai 140 ton per hari. Jadi Komisi C ingin mengetahui potensi apa saja yang ada di TPA Pakusari, karena di sini ini ternyata sekarang menjadi satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir se-Kabupaten Jember. Yang ini baru kami ketahui sekarang, karena kalau dulu masih ada di beberapa UPT ya, ada di Ambulu, ada di Kencong, ada di Balung dan sebagainya. Tapi ternyata informasi yang kami dapat dari koordinator TPA tadi, justru semua sekarang dibuang ke sini. Ini kan masalah baru yang harus segera dicarikan solusi juga, termasuk dengan alat-alat yang rusak, yang umurnya sudah menurut kami sudah tidak layak dipakai. Ya harapan kami Pemkab dalam hal ini ada goodwill ya untuk. Sementara Koordinator TPA Pakusari Farid Bahtiar menjelaskan bahwa saat ini alat berat yang ada di TPA Pakusari hanya 1 unit yang masih berfungsi, sementara 3 yang lain sudah rusak.
Selain itu, pengelolaan sampah sudah bukan lagi menggunakan metode pengurukan melainkan penumpukan sampah seperti dulu, sehingga menggunakan sumber daya yang ada seperti pemulung untuk memilah sampah dan juga sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah. Alat berat yang ada, sehingga yang mulanya kita ada 4 alat berat, sekarang hanya 1 alat berat, dan itu melayani dalam 1 hari ada sekitar 30-35 truk, sehingga kewalahan untuk meratakan sampah yang ada. Artinya yang dibuat taman dulunya itu sekarang? Yang cuma taman dulunya, karena kita juga keterbatasan lahan untuk menempatkan sampah, sehingga apa yang ada, sehingga apa ya tanah lapangnya ada, ya itu yang kita tempatkan sudah. Sampah kita tempatkan di sana. Akhirnya tamannya juga jadi tempat sampah juga? Tamannya juga jadi tempat sampah. Per hari biasanya berapa? Penghasilan sampahnya sudah berapa? Dan yang mampu dikelola berapa sih? Kalau setiap harinya ya itu tadi sekitar 140 ton. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tanda tangan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Jember dilakukan di Aula Pendopo Pohya Wibawagraha, Kabupaten Jember. Penandatanganan ini langsung dilakukan Bupati Jember Faida bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Syai'in dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Tobroni Pusaka. Dalam kesepakatan ini, dana untuk Badan Pengawas Pemilu disepakati sebesar 22,95 miliar rupiah dari anggaran pengajuan sebesar 30 miliar rupiah. Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari anggaran Pilkada tahun 2015 sebesar 14 miliar rupiah. Kenaikan NPHD untuk Bawaslu karena dipergunakan untuk honor panitis ad hoc, panitia pengawas lapangan, dan panitia pengawas tempat pemungutan suara yang sesuai dengan surat keputusan dari Ketua Bawaslu Pusat. Honor mengalami kenaikan dari 1,8 juta rupiah per bulan sekarang menjadi 2,2 juta rupiah per bulan. Anggaran untuk di Bawaslu di BPD 22 miliar 95 juta. Ada kenaikan berarti Mas? Ada kenaikan dari Pilkada 2015 karena kan kalau di Bawaslu sesuai dengan surat keputusan dari Ketua untuk honor itu naik dibanding yang Pilkada 2015. Jadi, honor apa ini? Honor panitia ad hoc. Panitia ad hoc, PPL maupun PTPS. Selain pengeluaran honor, pengeluaran dari Bawaslu apa yang diperkirakan banyak? Kalau di Bawaslu tidak seperti di KPU ya. Kalau di KPU kan ada pengadaannya juga. Kalau di Bawaslu kan tidak ada. Jadi hanya yang sampai saat ini yang besar hanya di honor itu aja. Ada kenaikan berapa persen dari yang kemarin? Kalau dari 2015 itu 1.800.000-an. Sekarang itu 2.200.000. Sementara itu, anggaran Komisi Pemilihan Umum disepakati sebesar 82 miliar rupiah dari anggaran tahun 2015 sebesar 75 miliar rupiah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kamis pagi, Dandim 0824 Jember didampingi Camat Patrang meninjau lokasi di Dam Jaki yang terletak di Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang. Dam ini merupakan lintasan Sungai Jompo yang setiap tahun selalu mengalami banjir. Bila musim hujan tiba, sungai biasanya meluap yang disebabkan karena menumpuknya material batu dan pasir di dasar sungai yang mengakibatkan volume air naik dan tentunya menyebabkan banjir di sisi hilir yakni beberapa titik di wilayah Kota Jember, tepatnya di daerah Pertokoan Jompo. Menyikapi hal tersebut, akhirnya pemerintah provinsi melakukan normalisasi Sungai Jompo dengan harapan bila musim penghujan tiba, tidak lagi terjadi meluapnya air sungai yang menyebabkan banjir. Tak hanya itu, dengan perbaikan dam ini juga bisa bermanfaat menampung air yang nantinya digunakan untuk mengaliri sawah. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Laude M. Nurdin, peran TNI di sini untuk mengawasi jalannya proyek agar berjalan baik dan sesuai target yang ditentukan, serta mengidentifikasi titik mana saja yang masuk zona rawan bencana. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita, pihak kecamatan, itu Pak Camat, kemudian Ramil, beserta staf-staf kecamatan melihat tentang kondisi irigasi yang ada.
Ini kita laksanakan untuk melihat sampai sejauh mana kerawanan bencana banjir yang akan timbul apabila pada saat musim penghujan. Sehingga ini kita melihat sampai sejauh mana kondisi lingkungan yang ada. Dengan normalisasi ini diharapkan ke depan tidak lagi terjadi banjir. Selain itu, dengan pembangunan dam Jaki ini juga bermanfaat bagi petani di sekitar lokasi. Setidaknya ada 63 hektar sawah yang selalu membutuhkan air saat proses penanaman. Untuk dam Jaki ini terletak memang di Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, dan ini untuk menampung semua air dan juga akan mengaliri kurang lebih 63 hektar sawah yang ada di wilayah Kecamatan Patrang. Namun demikian, dengan adanya pembangunan dam ini, selain mengantisipasi bahaya banjir di musim penghujan, nanti juga akan mendistribusikan air tersebut ke persawahan-persawahan yang ada di sekitar Kecamatan Patrang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dari hasil laporan keluarga, seorang gadis berumur 14 tahun warga desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, yang menjadi korban pelecehan seksual oleh segerombol pemuda asal desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Jajaran kepolisian sektor Balung langsung mengamankan 3 pemuda yang dilaporkan menyetubuhi gadis di bawah umur secara bergiliran saat mengantarkan korban di rumahnya dalam kondisi mabuk minuman oplosan jenis alkohol. Selanjutnya kasus ini akan dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Jember, sedangkan korban kini menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Menurut Kapolsek Balung AKP Huda, 3 pelaku diamankan bersama barang bukti berupa celana dalam korban, sedangkan ketiga pelaku yang lain masih dalam pencarian. Ya, hasil dari interogasi juga pengakuan dari ketiganya sebelum terjadinya atau melakukan perbuatan tersebut, si perempuan itu dicekoi dulu minuman yang mengandung alkohol. Setelah korban tidak sadar, barulah perbuatannya tersebut dikerjakan. Sedangkan pelaku yang dapat kita amankan sendiri ini mengaku mendapat giliran yang kedua. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku di kebun di dekat rumah warga, di semak-semak. Siang atau malam hari? Malam hari. Malam hari. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aparat kepolisian sektor Kalisat Jember langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Tabib Fauzan, Desa Patemporan, Kecamatan Kalisat. Hampir seluruh bagian kaca jendela rumah korban hancur, sementara beberapa batu berserakan di dalam rumah. Menurut Kapolsek Kalisat AKP Sukari, ratusan massa tiba-tiba datang ke rumah korban. Mereka kemudian melempari rumah tersebut dengan batu hingga kaca jendela pun pecah berserakan. Sukari mengatakan jika pengerusakan tersebut bermula dari kasus perselingkuhan korban dengan RD yang merupakan mantan pasiennya. RD yang sembuh setelah berobat pada korban pun ternyata menjalin hubungan terlarang meski telah bersuami. Perselingkuhan tersebut terendus suami RD. Suami RD tidak terima dan terjadilah penyerangan terhadap rumah korban. Awal kejadiannya adalah ada sekelompok warga ya yang datang dari arah timur menuju ke arah selatan, kemudian sampai di rumah korban, kemudian mereka melempari batu, kemudian sempat kita halau, yang diduga bahwa permasalahan ini adalah berawal dari kasus dugaan perselingkuhan. Yang dirusak hanya kaca aja, kaca jendela, 4 kaca jendela kecil yang lubang, ya kerugian kurang lebih 500.000. Pengerusakannya dia dilempar dengan batu. Sementara dalam proses penyelidikan dan kita pastikan bahwa proses itu sudah ditangani oleh Polres ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres bahwa itu ditangani di tingkat Polres. Polisi kemudian membawa korban dan RD ke Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perempuan dan Anak. Polisi masih melakukan penyelidikan dan identifikasi pelaku penyerangan. Sementara sejumlah polisi diterjunkan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi rumah korban karena beredar kabar akan terjadi penyerangan susulan. Dari Kalisat, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Sukiman, 80 tahun, warga Kecamatan Jombang, ditahan di Mapolsek Jombang lantaran telah melakukan pencabulan terhadap seorang bocah yang masih berumur 12 tahun, yang juga masih tetangganya. Perbuatan pelaku terungkap dari laporan tetangga korban. Awalnya korban menceritakan kepada tetangganya bahwa dirinya telah dicabuli oleh pelaku. Mendapat pengakuan tersebut, tetangga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Jombang. Dengan bukti laporan warga itulah pihak kepolisian sektor Jombang melakukan penyelidikan dan alhasil pelaku akhirnya pada hari Kamis siang diciduk di rumahnya dan dimintai keterangan perihal kejadian pencabulan yang dialami korban atas perlakuan bejat kakek penarik becak tersebut. Saat menjalani pemeriksaan, pelaku mengaku juga dirinya melakukan pencabulan tersebut atas dasar suka sama suka dan korban juga sempat diberi uang 20 dan 40 ribu oleh tersangka. Untuk pemulihan psikologi korban, polisi akan memberikan pendampingan dari Yayasan Perlindungan Anak. Nanti kita berikan pendampingan dari Yayasan Perlindungan Anak nanti. Dari Jombang, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seluas 550 meter lahan pekarangan milik Suwardi yang ada di Desa Grenden, Kecamatan Puger ini mulai ditanami vanili sebanyak 600 batang. Usaha tanam vanili ini bermitra dengan Perkumpulan Forum Petani Vanila Indonesia atau PFPVI. Tanaman ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar karena harga hasil panen di usia 3 tahun mencapai Rp400.000 per kilogram untuk vanili basah. Sedangkan untuk harga vanili kering biasanya mencapai 1,5 hingga 5 juta rupiah per kilogram sesuai kualitas yang dibutuhkan. Peluang inilah yang membuat banyak warga Jember mulai memanfaatkan tanah pekarangannya untuk ditanami vanili dengan jaminan usia 3 tahun bisa mulai dipanen. Hasil panen vanili tersebut akan menjadi bahan pelengkap pembuatan kue, parfum, dan bahan minyak rokok elektrik. Menurut Abu Daren, selaku anggota Perkumpulan Forum Petani Vanila Indonesia atau PFPVI Jombang, hasil panen vanili sementara ini dikirim ke daerah kota Semarang dan Surabaya. Sedangkan untuk pengiriman ke luar negeri tembus ke negara Prancis, Belgia, dan Australia. Untuk Kabupaten Jember itu sebetulnya sangat potensi banget lah untuk tanaman budidaya vanila. Tapi sementara ini semua rata-rata petani sangat kebingungan terkait dengan pasar, sehingga kita memberikan solusi kepada para petani vanila, menjalin kemitraan dan lain sebagainya, memberikan pelajaran mulai dari proses penanaman, pemupukan, perawatan sampai polinasi. Untuk masalah pasar kita sudah ada, dan untuk proses budidaya itu sangat tidak sulit, mulai dari proses penanaman, perawatan sampai polinasi dan pasca panen sangat tidak sulit. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Hotel Meotel yang ada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini pemirsa ada yang berbeda karena saya akan mengajak Anda untuk mengulas memori Anda yang ada pada tempo dulu dengan melihat pameran barang klasik yang ada di sini. Nah, daripada Anda penasaran pemirsa, langsung saja ikuti perjalanan saya. Puluhan barang antik dipamerkan dalam pameran barang antik di Hotel Meotel Jember yang digelar selama 2 hari, yakni tanggal 19 hingga 20 Oktober 2019. Berbagai barang antik yang dipamerkan dalam pameran kali ini mulai dari barang elektronik, alat transportasi, dan berbagai macam barang antik lainnya. Seluruh barang-barang yang dipamerkan ini merupakan milik para kolektor barang antik yang ada di Kabupaten Jember. Selain bisa melihat-lihat dan bersentuhan langsung dengan barang antik dan kuno tersebut, para pengunjung juga dapat membeli barang yang rata-rata diproduksi pada tahun 1960-an tersebut. Dengan adanya kegiatan pameran ini, pihak Hotel Meotel Jember berharap dapat mewadahi dan menyalurkan para penghobi kolektor barang antik di Kabupaten Jember.
Nah, ini merupakan pameran nostalgia akhir pekan. Isinya adalah barang-barang retro. Sesuai dengan hotel kami yang bertemakan retro, vintage. Ini untuk barang-barangnya bersama dengan siapa, Pak? Barang-barangnya kerjasama sama komunitas para kolektor dari barang-barang antik itu sendiri. Selain dipamerin ini juga dijual juga? Iya, dijual juga, Bapak. Sementara itu, para kolektor barang antik sangat berterima kasih dan berharap ke depan kegiatan semacam ini dapat digelar secara berkelanjutan. Saya sangat senang sekali karena ini kesempatan untuk komunitas antikan Jember memperkenalkan lah edukasi untuk orang-orang yang awalnya nggak tahu antikan jadi tahu. Jadi lebih mendukung pameran-pameran seperti ini. Kalau bisa ya sering lah, Mas. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keseruan pameran barang plastik yang ada di Hotel Meotel Kabupaten Jember kali ini. Banyak sekali pemirsa barang yang dipamerkan, bukan hanya pecah belah saja, tapi juga ada lukisan, kendaraan plastik, bahkan sampai gramafon. Nah bagi Anda yang penasaran, langsung saja bisa datang di Hotel Meotel Jember pada tanggal 19 hingga 20 Oktober 2019. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi liburan Anda. Dari Jember, Desi Syirma Yunisadi melaporkan.